Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadia dari kelas 2023E dengan NIM 23440674234. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Berikut penjelasannya. Di sini saya mengambil materi tentang kedudukan, kewargaan negaraan, dan tindakan hukum pemerintahan. Di beberapa materi ini ada beberapa aspek. Yang pertama, kedudukan hukum; kedua, kewenangan pemerintahan; dan ketiga, tindakan pemerintahan. Selanjutnya, yang pertama ada kedudukan hukum. Apa itu kedudukan hukum? Kedudukan hukum adalah hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus ketika ia menulis Publicum ius est quod en statum rei Romans fet privatum quid aus singularum utilatum. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum sampai sekarang. Di dalam hukum kedudukan hukum ada beberapa aspek yang mencakupnya. Yang pertama, kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Disebutkan bahwa dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah. Sebelumnya lebih jauh dibahas tentang jabatan pemerintah, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat di dalam hukum mengenai badan hukum. Kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakili perbedaan antara badan hukum dengan organ berjalan paralel dengan perbedaan antara badan umum dengan organ pemerintahan. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat stabil. Selanjutnya ada macam-macam jabatan pemerintahan. Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep welfare state, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam. Keluasan dan kegamaan kegiatan administrasi negara ini seiring berjalannya dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut, mengatur, dan keterlibatan administrasi negara. Bukan pula kedudukan struktural dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Selanjutnya, Inderharto mengelompokkan organ pemerintahan tata usaha negara sebagai berikut. 1. Instansi resmi pemerintahan yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. 2. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 3. Instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintahan dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas pemerintah. B. Ada kewenangan pemerintah. Apa sih kewenangan pemerintah? Yang pertama ada asas legislatif dan wewenang pemerintahan. Asas legislatif merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya, asas legislatif dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Istilah asas legislatif juga dikenal dalam hukum pidana dan dikenal pula dalam hukum Islam yang bertumpu pada ayat
makana mut'azina hatta na'atsa rasulah. Artinya, kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang selanjutnya dari ayat ini melahirkan kaidah hukum Islam. Asas legislatif berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Selanjutnya ada wewenang pemerintahan. Meskipun asas legislatif mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legislatif merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legislatif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legislatif adalah wewenang. Selanjutnya ada unsur macam-macam dan karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Sebutkan bahwa tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atas administrasi negara yang dimaksudnya untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Macam-macam tindakan telah jelas bahwa pemerintahan atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privatnya. Ada karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Apa sih itu? Di kalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat tindakan hukum pemerintahan, bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersinergi. Bagi mereka yang tidak ada perbuatan hukum publik bersegi dua, tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Bila mana antara pemerintahan dengan seorang partikular diadakan suatu perjanjian, maka hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa hukum privat. Apa sih itu tindakan pemerintahan? Sebagai subjek hukum, sebagai judge, fund, the rich and fiction, atau pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada referensinya dengan hukum oleh karena tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum menurut RDMHM Husaiman, tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal dengan istilah tindakan hukum administrasi. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan disebutkan bahwa tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang pemerintahan negara. Berdasarkan ini ada beberapa unsur yang terdapat. 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pelengkapannya pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara rakyat. 4.
Perbuatan tersebut dimaksud untuk sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Macam tindakan hukum pemerintahan. Telah jelas bahwa pemerintahan atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Di dalam sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.